Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ganti nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Semoga para subscriber, para penonton semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat kejawen. Dalam artian kita tidak membahas terlalu dalam mengenai hal yang bersifat kepercayaan kejawen, teman-teman. Tapi kadang kita itu cenderung mengharamkan atau membid'ahkan orang-orang yang melakukan tirakat yang sifatnya ada kejawennya. Tapi kita tidak pernah menelisik apakah maksud dan tujuan yang mereka lakukan itu baik atau benar. Misalnya ada yasinan, ada tahlilan, terus ada misalnya wanakipan dan lain sebagainya. Itu mungkin kecenderungannya adalah hal yang baik. Bukankah orang di Jawa itu cenderung merekatkan silaturahmi mereka? Orang di Jawa itu cenderung mengajak teman-temannya makan bersama. Maka hal-hal seperti ini itu menjadi ajang untuk saling berbagi, untuk saling bersedekah, untuk saling bersilaturahmi, dan saling mendoakan satu sama lain, teman-teman. Lalu bagaimana jika mereka membawa dekem misalnya, atau sajen misalnya? Bukankah sajen itu berasal dari kata sajian? Sajian itu apa? Sajian itu adalah hidangan. Hidangan yang nanti akan dimakan oleh para jamaah. Terus kenapa ada bunga? Bukankah bunga itu adalah suatu perlambang? Ada misalnya bunga mawar. Bunga mawar itu perlambang bahwa hidup itu berwarna-warni, mawarno-warno. Setiap orang itu berbeda antara satu yang dengan yang lainnya, bisa merah, bisa hitam, bisa putih. Terus nanti ada kenongo. Kenongo itu apa? Hidup itu boleh ngono, boleh ngene, kenongo. Ini artinya jika hidup itu berbuat baik atau buruk itu sah-sah saja. Dan setiap orang itu pasti pernah melakukan hal yang buruk, tidak selalu baik. Tapi ketika mereka menjalankan hal yang buruk ini, itu cobalah untuk memaknai kembang kantil. Kembang kantil itu maknanya kantil, kumantil marang Gusti Allah. Mereka walaupun mereka buruk, walaupun mereka baik, cobalah kembali kepada Tuhan. Kalau buruk ya monggo bertobat. Kalau baik janganlah sombong dan mensyukuri nikmat Tuhan. Ini adalah perlambang. Belum lagi nanti ada degan. Belum lagi nanti ada among-among dan lain sebagainya. Ini adalah suatu perlambang semua, teman-teman. Nanti belum lagi ada wedang, dari wedang kopi, wedang teh, dan lain sebagainya. Ini bukan suatu hal yang buruk, ini bukan suatu hal yang jelek. Tapi semua dikembalikan kepada niat dari pribadi masing-masing. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Bukankah di adat Arab dan adat Jawa itu cenderung hampir ada kesamaan? Akan tetapi para wali dahulu menyebarkan agama di Jawa itu cenderung menggunakan sanepo atau menggunakan kode-kode agar mereka yang diterangkan itu tidak tersinggung. Misalnya ada innalillahi wa innalillahi raji'un. Mereka orang Jawa itu tidak mengerti bahasa Arab. Jadi mereka diganti dengan sangkan paraning dumadi. Maka seperti itu. Jadi perlambang di Jawa, perlambang dari semua yang orang Jawa lakukan, itu adalah ucapan rasa syukur, ucapan keberkahan dan lain sebagainya. Hanya saja mungkin kalau bukan orang Jawa sendiri yang memahami, mereka itu cenderung mencemooh, menjelekkan, atau bahkan mengharamkan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai keberkahan, kerezekian kita dapatkan dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.